Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya habis dari masjid ya. Posisi antara masjid dan rumah itu sekitar 10 menit berjalan. Kebiasaan saya saat kemana-mana itu membawa HP sambil merekam untuk hiburan diri. Karena saya juga sendirian, tidak ada teman. Ngomong-ngomong, saya ingin bercerita tentang keajaiban ayat kursi. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh ibu saya sendiri. Ibu saya boleh dikata adalah seorang muslimah yang taat. Dia aktif dalam kegiatan sesuai yang diaturkan dalam agamanya. Dan kebetulan dia juga memahami betul tentang manfaat-manfaat ayat-ayat kursi. Di antaranya, ini adalah sebuah cerita nyata. Ketika ibu saya berkunjung ke rumah orang tuanya, di sana mendengar kalau saudaranya itu sedang sakit. Kemudian karena boleh dibilang saudara kecil, dari kecil itu memang sudah berteman seperti saudara. Kemudian dia datang ke tempatnya untuk menjenguk. Sakit apakah gerangan? Setelah di sana, setelah di rumahnya, ibu saya betapa terkejutnya melihat ternyata temannya itu yang dulunya gemuk sekarang sudah kurus, kecil, pucat, dan sangat lemas. Keluarganya bilang kalau dia kena penyakit kejiwaan. Karena apa? Setiap malam dia halusinasi, melihat hantu inilah, melihat kuntilanak, melihat sundel bolong, melihat tuyul, genderuwo, dan semua hantu itu ada di kamarnya dia. Tapi cuma dia yang bisa melihat. Orang lain tidak ada yang bisa melihat. Dia telah dibawa ke dokter, ternyata vonisnya sama. Dia halusinasi atau menderita penyakit gangguan jiwa. Kemudian karena tidak ada ekonomi, dia akhirnya di rumah dan dirawat seadanya oleh keluarga. Setelah ibu saya menjumpai orang tersebut, menjumpai temannya yang sakit itu, ibunya dia bercerita. Dia katanya kalau malam itu ketika malam datang, dia itu melihat sesuatu yang tidak wajar. Seperti diantaranya adalah datangnya orang tinggi besar di sebelah kanannya. Orang ini sukanya mau nyekik lehernya sehingga ibu ini terasa sesak napas. Kemudian ada lagi sundel bolong yang datang meniup-niup ke dalam hidungnya sehingga dia merasa bau pacin yang sangat amat. Kemudian ada lagi anak kecil yang suka kitik-kitik ke ketek ketiaknya. Kemudian ibu ini tertawa. Kemudian ada lagi hantu yang pokoknya macam-macam hantu itu datang untuk mencelakai dia. Ini yang tahu hanya orang ini saja. Ketika malam dia berteriak, minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Tetapi apa? Cuma dia yang tahu. Keluarganya malah kebanyakan marah. Keluarganya marah. Keluarganya bilang, jangan teriak-teriak malam-malam. Ganggu tetangga, malu. Akhirnya ibu ini sebetulnya dia berteriak itu bukannya ingin ganggu tetangga, tapi dia ingin butuh bantuan dan pertolongan dan perhatian. Karena seperti itu, ketika dia menangis, dia cukup dengan menutup bantal ke mulutnya. Sehingga ketika dia menangis, tidak ada orang yang mendengarnya. Begitu terus, sampai kurang lebih 3 bulan. Karena itulah dia kurus, kering. Kenapa? Kalau setiap malam dia ketakutan, minta tolong, tapi ternyata sama keluarganya dimarahi. Tiap malam tidak pernah tidur, kalau siang lemes, dan seterusnya. Kemudian ibu saya itu mencoba meyakinkan orang sakit tersebut dengan cara untuk bersabar. Cobalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah cobaan. Setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Kemudian ibu ini sama ibu saya diperingatkan, disarankan
supaya ketika tidur jangan mematikan semua lampu. Katakanlah 5 watt itu harus ada yang nyala untuk nerangi dia. Kemudian ibu saya mengajarkan ayat kursi. Coba saja dibaca ayat kursi. Siapa tahu ini adalah jalan keluar dari Allah. Siapa tahu obatnya adalah ini. Kita ikhtiar. Kita nggak tahu obatnya yang mana. Dokter sudah, semuanya sudah, tidak sembuh-sembuh. Bahkan sampai cara yang terlarang, paranormal juga sudah. Ternyata hasilnya juga sama saja. Akhirnya ibu saya menyarankan untuk ketika malam jangan dimatikan lampu, dan ketika malam ketika hantu itu datang, tolonglah baca ayat kursi. Siapa tahu ini bisa meringankan beban penderitaan Anda. Kemudian betul, karena ingin cepat sembuhnya, hari itu juga dia pasang lampu watt 5 watt di atasnya di tempat tidurnya. Tapi apa yang terjadi? Sama saja. Ketika malam mulai datang hantu yang tinggi besar yang selalu ada di sampingnya. Dia menatapnya dengan mata yang lebar, dengan rambut yang panjang, dengan gigi yang keluar. Dia menatap ibu ini. Seperti biasanya. Ibu ini pun takut, tapi ibu ini kali ini melawan dia. Melawan. Dia yakin adanya kekuatan dari Allah, dan dia mencoba membaca ayat kursi. Waktu itu sudah datang banyak hantu-hantu ke situ. Ada yang genderuwo, kuntilanak, itu udah lengkap sih waktu itu, udah banyak. Kemudian ibu ini membaca ayat kursi. Ketika mereka mengganggu ibu ini pun membaca ayat kursi. Dia membaca dengan membaca pelan. Tapi apa? Tidak lama kemudian hantu-hantu ini berteriak, hentikan, panas, hentikan, saya panas. Ibu ini tidak menggubris. Ibu ini tidak menghiraukan. Dia tetap membaca. Kemudian ternyata ibu ini terkejut. Kenapa? Satu hantu yang di dekatnya itu, yang paling tinggi, besar itu, ternyata jatuh di hadapannya dengan kondisi tubuh terbakar. Tidak cuma itu, ibu ini juga merasakan aroma gosongnya. Ibu ini takut, terus tetap membaca. Tidak lama kemudian jatuh juga di depannya. Kemudian semuanya bubar, hantunya semua lari. Tapi anehnya apa? Ibu ini bisa melihat hantu yang jatuh itu, yang terbakar itu sampai siang. Biasanya ketika pagi hantu-hantu itu pergi, siang nggak ada sama sekali. Kalau siang ibunya sembuh, kalau malam datang lagi. Tapi kali ini enggak. Kali ini ibunya ini melihat hantu yang jatuh di depannya yang sudah mati terbakar kosong. Dia melihat sampai siang. Dia bercerita sama keluarganya, ini hantu ini ada hantu kosong terbakar. Apa jawaban keluarga? Kamu ini halusinasi, ini penyakit jiwa, kejiwaan, ini penyakit gila. Karena itu keluarganya nggak tahu apa-apa. Yang tahu itu kan cuma pasiennya ada. Yang tahu cuma orang yang sakit itu. Kemudian hari kemudian ternyata apa? Malam kemudian hantu itu ya datang lagi. Tapi yang kemarin tetap yang sama. Datang lagi. Dia terus mengganggu ibu ini. Ibu ini terus membaca ayat kursi. Apa yang terjadi? Jatuh lagi. Mereka terbakar. Kosong juga di depannya. Dia jatuh. Hantunya pada berjatuhan. Sebagian masih lari lagi. Hari kemudian datang lagi. Sampai semuanya mati semua, habis. Kayaknya aneh ya. Sudah kapok, pergi, balik lagi. Udah lagi. Dibaca, udah ada yang jatuh mati. Ada lagi yang lari, hari kemudian kesini lagi. Sampai semuanya itu mati semua. Setelah mati semua, ibu ini bisa melihat kondisi siang, pagi, sampai sore. Dia bisa melihat ini ada hantu di depan kamar saya, mereka semua mati. Tapi siapa yang percaya? Keluarganya mengatakan kalau itu adalah kejiwaan. Tidak ada satupun yang percaya. Setelah kejadian ini, kemudian hantu itu semuanya sudah hilang setelah seminggu kemudian. Setelah seminggunya, semuanya hilang, tidak ada yang di situ. Entah kemana, udah mati tapi hilang ya. Ibu ini merasakan fit, bisa tidur malam, kemudian juga bisa istirahat malam, dan ternyata alhamdulillah
Dia itu sejak itu dia bisa sembuh total ya dari penyakitnya yang dikatakan gila oleh teman-temannya, oleh keluarganya. Ternyata sejak itu dia bisa tidur nyenyak, kemudian siangnya bisa istirahat, tidak ada perasaan takut lagi. Dan alhamdulillah semuanya telah berlalu. Setelah 3 bulan dia menderita dalam sebuah ketakutan dan sendirian, alhamdulillah dengan ayat kursi dia kemudian dengan izin Allah dia sembuh tanpa penderitaan lagi. Inilah salah satu bukti keajaiban ayat-ayat Allah, ayat kursi. Ini adalah salah satu bukti yang ada di masyarakat kita. Belum yang ada pada zaman Nabi dulu. Pada zaman dulu seperti sahabat Nabi itu kan pernah kan ada yang mau dicekik oleh jin ifrit. Ternyata jin ifrit itu juga terbakar oleh ayat kursi ini. Inilah ayat kursi yang Allah berikan kepada kita untuk sebagai perlindungan dari makhluk-makhluk yang tidak baik. Semoga kita bisa melihat dan bisa belajar dari kisah ini semua. Semoga bermanfaat. Insya Allah lain kali saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman semua, walaupun di walaupun di tempat yang tidak ada gambarnya, tapi insya Allah semoga saja bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.